Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Son Sakatama Nandalan, mahasiswa dari Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknik dan gaya menyanyi lagu daerah sebagai tugas mata kuliah media pembelajaran seni. Mari kita mulai. Lagu daerah adalah lagu yang tumbuh dan berkembang di daerah setempat dan bersifat turun-temurun. Lagu daerah merupakan kekayaan warisan budaya yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Pelestarian dan pengembangan warisan budaya ini dapat dilakukan dengan tetap menyanyikan sesuai dengan kebutuhan serta situasi dan kondisi di mana lagu tersebut harus dinyanyikan. Ciri lagu daerah. Yang pertama, menggunakan bahasa dan dialek setempat. Misalnya, lagu daerah Jawa Timur menggunakan bahasa Jawa dengan dialek Surabayaan. Yang kedua, diwariskan secara turun-temurun. Walaupun ada lagu daerah yang tertulis, hal itu berfungsi hanya untuk kepentingan dokumen saja. Yang ketiga, tidak diketahui penulis dan penciptanya atau anonim. Karena sifat lagu daerah adalah tidak menonjolkan ekspresi pribadi atau perorangan. Beberapa lagu daerah hanya memiliki 2, 4, atau 8 bait saja. Ada juga lagu daerah yang menggunakan syair berbeda pada setiap perulangannya. Yang keempat adalah bisa dinyanyikan dengan baik oleh masyarakat dan etnis lagu daerah tersebut berasal. Lagu daerah yang sederhana biasanya bisa dinyanyikan dengan baik oleh masyarakat tersebut. Yang terakhir, terkadang terdapat beberapa versi dari sebuah lagu di daerah berbeda tetapi tetap dalam satu etnis. Hal ini terjadi karena penyebaran lagu daerah dilakukan dari mulut ke mulut. Dalam membawakan lagu daerah, masyarakat biasanya menyanyikan dengan diiringi oleh musik daerah setempat. Misalnya, lagu daerah Paron dari Jawa Tengah dinyanyikan dengan diiringi musik gamelan. Fungsi lagu daerah. Yang pertama, sebagai upacara adat. Pada agama tertentu, musik juga digunakan sebagai upacara adat atau mengiringi upacara adat. Contohnya seperti di Bali dan lain-lain. Yang kedua adalah sebagai hiburan. Musik juga berperan sebagai media hiburan untuk menghilangkan suntuk dan lain-lain. Yang ketiga adalah sebagai identitas. Pada hal ini, musik lebih berperan sebagai untuk menonjolkan suatu daerah tertentu. Selanjutnya adalah gaya menyanyi lagu daerah. Yang pertama adalah gaya lokal. Gaya lokal berarti karakteristik cara menyanyikan lagu daerah yang berbeda dengan daerah lainnya. Pada isu globalisasi, kemudian disebut sebagai entitas lokal genius. Yang kedua adalah gaya individual. Gaya individual berarti tipologi karakteristik seorang tokoh pencipta lagu-lagu yang membedakannya dengan pencipta lagu lainnya. Yang ketiga adalah gaya periodikal. Gaya periodikal berarti tipologi karakteristik zaman tertentu yang menghasilkan gaya musikal tertentu. Misalnya, gaya dalam bentuk musikal adalah tipologi karakteristik yang dapat dibedakan dari berbagai bentuk karya musikal yang ada. Misalnya pada musik Betawi dalam Gambang Kromong lagu Sayu, dengan lagu Bobin atau dalam lagu Keroncong Tugu antara keroncong asli, langgam, dan stambul. Dalam karawitan Betawi, gaya atau musical style dikenal dengan istilah liau. Selanjutnya adalah teknik menyanyi lagu daerah. Yang pertama adalah intonasi. Intonasi merupakan satu latihan dasar yang penting bagi seorang penyanyi karena tanpa pembenahan intonasi, suara yang dihasilkan menjadi sumbang atau tidak merdu. Istilah intonasi mempunyai pengertian yang berbeda apabila diterapkan dalam bahasa atau seni vokal. Namun, sebenarnya saling mendukung dan memperkaya khazanah penguasaan teknik bagi seorang penyanyi, musisi, dan komponis. Banyak suku kata yang memiliki teknik pengucapan tersendiri. Perbedaan pengucapan terletak pada tekanan atau jumlah suku kata. Intonasi mengandung arti ketepatan satu nada atau pitch. Bunyi nada yang tepat akan menghasilkan suara jernih, nyaring, dan enak didengar.
Selanjutnya adalah artikulasi. Artikulasi adalah cara mengungkapkan kata-kata dalam bernyanyi agar pesan lagu dapat dimengerti dan dipahami pendengar. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan artikulasi yang baik antara lain adalah sikap badan yang tegap, posisi mulut yang benar, latihan vokal atau olah vokal, dan pembentukan bunyi vokal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang resonansi. Apa itu resonansi? Resonansi adalah bunyi yang dikembalikan dari suatu ruangan, semacam gema yang timbul karena adanya ruangan berdinding keras sehingga sanggup memantulkan suara. Tanpa ruangan resonansi, pita suara hanya menimbulkan bunyi yang lemah karena panjangnya hanya 1,5 sampai 2 cm. Dengan adanya resonansi, suara manusia menjadi lebih keras, indah, dan gemilang. Selanjutnya adalah pernafasan. Pernafasan adalah keluar masuknya udara melalui paru-paru. Udara yang digunakan saat menyanyi lebih baik dibandingkan persediaan untuk bernapas sehari-hari. Oleh karena itu, usahakan mengisi paru-paru dengan udara sebanyak mungkin waktu menyanyi. Teknik pernapasan dalam bernyanyi dibagi menjadi 3 macam, yaitu teknik pernapasan dada, perut, dan diafragma. Yang terakhir adalah pembawaan. Salah satu keberhasilan seorang penyanyi dalam membawakan sebuah lagu adalah ketepatan dalam menginterpretasikan sebuah karya musik. Dalam hal ini, ada 3 faktor yang dapat mempengaruhinya, yaitu yang pertama adalah tanda tempo. Tanda tempo adalah tanda yang menunjukkan cepat atau lambatnya lagu. Alat pengukur tempo disebut dengan metronom. Dalam hal ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu tempo lambat meliputi largo, adagio, grave, dan lento. Yang kedua, tempo sedang meliputi andante, andantino, moderato. Yang terakhir adalah tempo cepat. Dalam hal ini meliputi allegro, allegretto, dan presto. Yang kedua adalah tanda dinamik. Tanda dinamik adalah tanda yang menunjukkan keras lembutnya lagu. Yang ketiga adalah irama dan birama. Irama dan birama adalah gerak jalannya suatu bunyi dan suara di dalam sebuah musik yang mengikuti pola. Irama dan birama berhubungan erat dan tidak terpisahkan satu sama lain. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan kali ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.